selamat datang di podcast 3B atau bincang-bincang Budaya, tempat di mana kita dapat studying and sharing tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kenalin, aku Faiz Dan aku Idea. sebagai moderator yang akan menemani kalian dalam episode spesial hari ini tentang kebudayaan Indonesia. Dalam episode podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kebudayaan diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat 1 dan 2, serta bagaimana Peran kita dalam melestarikan dan memajukannya. Oke, Let's go. Oke, guys, tahu nggak sih bahwa kebudayaan itu memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. kebudayaan Indonesia haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur yang tumbuh di masyarakat dan menjadi landasan dalam membangun identitas bangsa. Selain itu, keberagaman budaya yang mulai dari tarian tradisional, musik, dan adat istiadat hingga bahasa daerah harus dihormati dan dijaga sebagai warisan bangsa. Jadi, kebudayaan bukan hanya tentang tradisi kuno, tapi juga tentang bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai budaya di zaman modern seperti ini. Oke, wah ternyata kebudayaan kita begitu beragam ya. Iya, nah untuk lebih serunya kami undang-undang teman-teman kami. Oke, Sebagai sebagai narasumber yang akan ikut sharing dalam pembahasan kita kali ini. Oke, stay tune teman-teman. Hai, kenalin aku Erin. Halo Erin. Aku Cinda. Hai. Aku Radistika. Aku Ananda. Halo Nanda. Jadi kami adalah narasumber yang diminta Faiz sama Idea untuk membawakan materi yang diminta untuk podcast kali ini selama nanti podcastnya berlangsung. Yes. Oke, jadi yang pertama kita mau bahas apa dulu nih? Kita mulai dari dasar hukum dulu kali ya. Boleh. Dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan ayat 2 menyebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi menurut kalian apa sih makna penting dari dua ayat tadi yang sudah disebutkan aku sama Idea tadi bagi masyarakat Indonesia terutama? Baik, jadi kita lihat dulu ya dari kedua ayat tersebut menekankan dua hal penting. Yang pertama itu negara ini tidak hanya bertugas untuk melestarikan budaya, tapi juga memajukannya ya. Artinya budaya ini harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman juga tanpa kehilangan esensinya tentunya. Terus kedua ada jaminan kebebasan bagi masyarakat kita untuk mengembangkan budayanya. Karena budaya kita kan banyak ya, Iya, kita betul. itu budaya kita nggak terdiri dari beberapa, tapi ada ratusan bahkan ribuan budaya. ya, Selain itu, di ayat 2, negara tidak boleh mengabaikan bahasa daerah. Bahasa adalah identitas dan alat komunikasi budaya. Jika bahasa punah, maka akan hilang pula sebagian dari kebudayaan kita. Betul banget sih. Tapi di era modern sekarang itu kan sering disebut atau era Gen Z ya kita Iya, era sebut Gen era Z. Gen Z. Terutama kayak kita nih Gen Z. Iya, Gen Z. Kebudayaan lokal tuh banyak banget ngadepin tantangan. Jadi misalnya banyak Gen Z itu malah lebih familiar tuh terhadap budaya luar atau Kayak K-pop gitu gak sih? apa? K-pop yang kayak Iya. westernisasi kalau bahasanya ya, Kebiasaannya. Nah, yang lebih condong ke budaya luar daripada budaya kita sendiri. terus gimana tanggapan kalian buat melihat situasi kayak gini biar Gen Z itu nggak terpacu sama Kebudayaan luar terus. Ya betul banget, tantangannya besar, arus globalisasi dan digitalisasi membuat budaya asing lebih mudah diakses. Kadang budaya lokal dianggap kurang relevan dan ketinggalan zaman. Kita tentunya sering banget menemuin Gen Z yang FOMO dengan budayaan asing. Tapi disinilah tantangan bagi kita bagaimana membungkus budaya lokal supaya tetap menarik bagi generasi muda khususnya Gen Z seperti kita. Bentar. FOMO itu kayak nggak asing ya di telinga itu. Iya. Apa sih singkatannya? FOMO itu menurut research yang aku cari di sini tuh singkatan dari fear of missing out yang mempunyai arti kecemasan jika kehilangan informasi atau momen. Jadi Kayak Nggak ketinggalan zaman ketinggalan. ketinggalan. ya, kita gak ketinggalan. Misalnya sekarang banyak itu kan terkenal FOMO lari.
Jadi semua orang tuh lari, padahal dia tuh, ikut-ikutan lari. tapi itu FOMO yang baik. Nah, kita ini bahas FOMO yang jelek karena mengabaikan budaya kita. Oke, sebelumnya teman-teman chill aja, kita di sini nggak usah gugup, Iya. santai aja udah. Jadi FOMO itu kecenderungan buat ngikutin tren-tren yang lagi booming, yang Iya. nggak tahu itu baik, untung nggak untungnya tetap dilakuin, padahal itu iya Sebenarnya nggak baik. Ada iya yang- nggak baik. ada yang nggak baik, Iya, ada yang ada baik. ada yang nggak baik. Oke. Terus kembali lagi ke situ tadi apa aja sih contohnya? Ya, contohnya yang pernah ada di Trenggalek itu, yang pertama ada pengadaan Festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan di Jawa Timur yang digelar di Anjungan Cerdas, yaitu Kirap Pusaka dan Festival Tronggo Yakso, serta masih banyak lagi. Kalau contohnya di nasional itu adalah tas yang berasal dari Papua bernama Noken, Noken. mohon maaf ya, salah sebut Noken, Iya. itu harus dijaga kelestariannya karena memang merupakan warisan budaya yang dimiliki pada Indonesia. Iya. Ternyata baik juga ya program yang pemerintah lakukan untuk keberlangsungan budaya kita. Kalau itu sejauh mana sih program pemerintah ini berjalan ya? Mungkin teman-teman juga penasaran. Ya, coba deh kalian sebutin 3 program aja, mulai dari yang ada di Trenggalek, baik yang terlaksana maupun nggak terlaksana. Mungkin aku dulu ya yang akan jelasin program yang sudah terlaksana di kota tercinta kita ini. Ya. Kita Trenggalek. Yang pertama itu ada festival Dewi Cemara dan Pekan Kebudayaan Jawa Timur ini itu dilaksanain 2 hari selama 2-3 November 2 tahun lalu di Anjungan Cerdas Trenggalek. Nah, festival ini itu menampilkan aneka kebudayaan mulai dari Tronggo Yakso dari kota kita sendiri, terus ada wayang topeng Malangan, tari kiprah Lipang Probolinggo, bahkan kesenian dongkrak dan aneka kesenian lainnya. Nah, selain penampilan aneka kesenian dan kebudayaan ini, masyarakat juga akan disuguhi festival Dewi Cemara, yaitu desa wisata mandiri dan sejahtera yang merupakan pameran desa wisata dari berbagai daerah di Jawa Timur ini. Wah, itu berarti udah lama ya? Lama nggak diselenggarakan lagi juga ya? Iya, karena ada COVID itu. Oh iya, ada COVID lagi. Berarti belum ada rencana dari, belum ada isu-isu mau dilakukan lagi. Ide penyelenggaraannya sangat inovatif dan menurutku bagus ya, karena bisa melestarikan dan memajukan kebudayaan. Dan penonton mungkin juga akan lebih sadar tentang keberagaman budaya yang kita miliki. Jadi tahu apa aja yang di Trenggalek, yang di nasional juga tahu. Iya. Jadi dengan adanya festival ini juga dapat menarik perhatian generasi muda nih kayak kita nih Gen Z, supaya lebih aware juga dan bangga terhadap budaya kita sendiri. Iya, yang kita. Terus ada lagi nih acara yang nggak kalah keren di Trenggalek, yaitu Kirap Pusaka yang diadakan tiap tahun pada tanggal 31 Agustus 2024, khususnya untuk memperingati Hari Jadi Trenggalek. Jadi pusaka bersejarah dari Trenggalek diarah keliling sambil diiringi berbagai kesenian tradisional kayak jaranan gitu-gitu kan. Pusaka yang diarah itu bukan sekedar benda, tapi simbol sejarah dan spiritualitas yang kuat banget buat masyarakat setempat. Ya pasti kita nggak asing ya, penonton juga pasti kalau yang dari Trenggalek pasti nggak asing sama namanya Kirap Pusaka. Jadi itu tiap tahunnya itu pasti dilakukan, dan itu kalau yang belum tahu itu merupakan iring-iringan yang panjang sekali. Mulai dari bupati juga. Iya, kadang disebar. banyak kudanya, banyak dokar ya. Terus itu juga ada tumpeng, Keris, iya, iya, keris, keris, ya, pamer pusaka-pusaka tuh Terus ya. nanti tumpengnya kan ada kayak Sayur-sayuran. sayur-sayuran. Iya. Kita bisa panen. Iya. Kan bisa panen. Iya, biasanya tuh orang-orang nunggu di depan pendopo buat ngambil rebutan itu Sayur-sayuran. temuan, sama juga tanaman. Kadang itu ada apa aja sih, kayak durian nggak sih, ada pernah Iya ada. juga. Kurang tahu sih aku apa aja sih. Kebanyakan sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran, tapi itu banyak banget. Iya, kadang itu ada bunga, kadang iya. Jadi bukan cuma sekedar pawai biasa aja ya, Is. Iya. Iya, betul. Tapi ada makna historisnya kan, dan Iya. spiritualnya juga. Pasti menarik sih buat dilihat secara langsung bagi semua kalangan yang ada di Trenggalek, baik anak kecil maupun orang dewasa. Terutama Gen Z. Iya. Iya, betul banget. Kirap Pusaka ini juga bisa jadi momen buat ngenalin generasi muda ke
ke sejarah dan kebudayaan lokal secara langsung. Soalnya sering banget kan lihat anak muda sekarang lebih akrab sama budaya luar dibanding yang lokal. Nah, lewat acara kayak gini mereka jadi lebih paham dan bangga dengan budaya kita sendiri. Ya, setuju banget sih. Dengan acara seperti ini juga kita bisa mengenalin budaya ke anak-anak muda tanpa harus terkesan kayak kaku kayak membosankan gitu kan. Apalagi Iya, kalau soalnya- dikemas dengan Heeh. atraksi seni kayak gitu, terus ada bagi-bagi pohon. Iya, juga gratis. ada support dari sekolah. Biasanya waktu jam sekolah kan diberikan buat lihat, cuma Iya. buat lihat, buat nge-support di pinggir jalan, buat disuruh pakai baju adat, suruh Foto-foto pakai, juga. iya disuruh tugas foto kan dulu kita pernah ada ya. Iya, iya. Heeh. Tahun ini ya? Tahun kemarin ya pakai baju lurik terus disuruh foto, Iya. terus buat deskripsi juga. Benar. Ya kadang juga anak SD itu di pinggir jalan suruh ngibarin bendera kecil-kecil Iya. itu. Iya. Iya. Sore-sore di jalan. Iya buat kasih semangat. Jadi kan anak-anak kecil jadi tahu oh ini kebudayaan kita. Di Trenggalek juga ada kayak gini. Iya. Oke, jadi udah 2 program ya tadi, program pemerintah mengenai pelestarian budaya yang terlaksana. Oke, Selanjutnya kita akan bahas 2 Pastinya. program juga deh. ya pastinya satu program aja nggak sih? Yaudah. Pastinya yang lagi diomongin kali ya tentang yang nggak terlaksana. Pasti teman-teman juga tanya kok bisa sih program pemerintah yang dianggap gagal atau tidak terlaksana. Oke. Seperti yang disebutkan tadi itu ada yang namanya noken, iya nggak sih? Setahu Faiz apa sih noken itu? Tahu aku ya, Iya. Noken itu warisan budaya tak benda dari Papua yang sudah diakui UNESCO. Tapi kenapa sih kok udah diakui UNESCO? Tapi program ini kok masih belum jalan nih? Iya. Atau tidak kok nggak- sesuai? Kenapa kok nggak kok dianggap tidak sesuai? Ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Iya, teman-teman Ready narasumber. atau Nanda? Ready dulu kali ya. Oke. Mungkin ada beberapa alasan dari Ready mengapa program-program noken itu dianggap nggak jalan, Terlaksana. iya. Atau mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari audiens ada yang tahu sih noken itu apa? Iya. Siapa nih mau jelasin? Jingga, Redia, Ananda, apa Erin? Iya, jadi ada beberapa alasan mengapa noken itu gagal dilestarikan. Jadi meskipun noken udah diakui UNESCO sejak 2012, namun pemerintah Indonesia belum serius menjalankan programnya. Banyak rencana yang udah ada tapi nggak terlaksana, kayak perlindungan buat pengrajin noken yang masih diabaikan. Faiz, noken itu? Noken itu kan tas tradisional dari serat kayu kan? Iya, betul. Kenapa sih kok bisa penting banget buat masyarakat Papua sampai didaftarin di UNESCO? Ya betul, noken itu kan tas tradisional dari serat kulit kayu, tapi bukan hanya sekedar tas biasa. Namun noken itu merupakan simbol identitas dan budaya orang Papua. Dia juga melambangkan kedamaian, persaudaraan, dan kekuatan. Setiap daerah di Papua juga mempunyai ciri khas noken yang berbeda-beda. Makanya ini penting banget buat mereka. Nah, program pemerintah itu pastinya ada program kerja nggak sih? Iya. Pasti ada rencana-rencana untuk menjadikan program itu berhasil, untuk Iya, menuju keberhasilan. Jadi dalam program Noken ini mungkin ada rencana yang sampai menjadikan program ini jadi nggak terlaksana. Ya, Itu ada apa aja sih? ada 6 rencana utama kayak inventarisasi noken, masukin noken ke kurikulum sekolah, seperti revitalisasi budaya noken. Tapi ada yang beneran jalan cuma sosialisasi dari Lembaga Ekologi Papua. Laporan ke UNESCO juga belum sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kenapa sih kok pemerintah belum serius menjalani program ini? Padahal sayang banget gitu loh. Ya, soalnya fokus pemerintah lebih ke proyek ekonomi dan politik. Kayak pembukaan daerah ekonomi otonomi baru atau DOB di Papua, itu malah merusak lingkungan dan budaya termasuk noken sendiri. Investasi besar juga masih mengganggu ekosistem tempat pengrajin noken ambil bahan baku itu. Oke, jadi dampak DOB ini juga sangat berpengaruh ya ternyata teman-teman di pelestarian noken.
Iya. Iya betul banget. Hutan yang jadi sumber bahan baku noken dibabat habis-habisan. Jadi pengrajin susah dapat bahan buat bikin noken tersebut. Dan tradisi ini juga terancam hilang. Jadi udah bikin rusak juga, bisa bikin rusak juga ya. Jadi bukan cuma soal budaya tapi juga tentang lingkungan dan kehidupan masyarakat ya. Iya gitu. Iya, jadi minim bahan baku tentunya. Iya. Maka juga bukan soal budaya, tapi juga soal keberlanjutan hidup dan identitas seorang di Ya. Papua tersebut. Tapi teman-teman udah tahu nggak sih sama noken itu apa? Mungkin Faiz tadi udah ditampilin belum nih sama Editor kita. Iya, editor kita. Mungkin editor nanti bisa masukin ya, tolong kasih foto noken nanti juga Noken. ada satu. Kasih masukin ya. Ini taruh kotak. Fine. I'll do it myself. Noken adalah tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, daun, atau batang anggrek dengan cara dianyam atau dirajut. Noken memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Papua, serta telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Jadi ngertikan sekarang? Oke, jadi kita sudah bicara banyak ya ternyata soal makna pasal, tantangan, dan beberapa program pemerintah sekarang. Sebelum kita tutup diskusi ini, mungkin ada pendapat atau pesan buat masa depan kebudayaan di bangsa kita ini. Menurut kalian nih, apa sih? Menurut kalian apa sih harapan mengenai perkembangan kebudayaan Indonesia ke depannya? Ya, harapan kalian. Harapan kami ke depannya itu untuk kebudayaan Indonesia ini semakin dihargai ya tentunya, baik bagi masyarakat kita sendiri maupun di dunia internasional. Dengan berkembangnya teknologi, seharusnya kita bisa memanfaatkan platform digital untuk Iya. mempromosikan budaya Indonesia yang lebih kreatif. Iya, biasanya itu kita bisa pakai TikTok, pakai IG. Twitter. Iya, buat ya kadang juga lukisan-lukisan kan juga bisa kita Pameran. iya buat bikin pameran, tambah pemasukan juga kan. Mm-mm. Oke. Selain itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama secara berkesinambungan. Oh, jadi harus balance ya, Is ya. Iya, betul banget. Semuanya harus kerja ya. Iya. Nggak cuma condong nggak harus menyalahin pemerintah, nggak harus nyalahin masyarakat, tapi juga harus Bareng-bareng 50-50. Semuanya harus Tidak hanya sekedar melestarikan tradisi, namun harapannya itu agar budaya Indonesia lebih maju lagi di kancah internasional. Ya. Setuju banget sih. Memang peran semua pihak penting banget nih dalam pelestarian budaya. Terutama sih Gen Z ya kalau menurutku. Soalnya kita yang paling tahu tentang era digital sekarang. Zaman now. Iya, zaman now yang paling tahu yang Iya. paling up to date lah kalau kita Gen Z sebut. kan juga berada di garis depan Iya, perubahan katanya itu. Iya. Tapi di sisi lain masih banyak sih yang merasa kayak budaya lokal itu kurang menarik. Nggak asik, bosenin. kuno gitu mungkin. Iya, padahal kalau mau memodifikasi, mau mengenal lebih dalam itu banyak kebudayaan yang masih belum kita ketahui, terutama yang ada di luar. Contohnya noken tadi, mungkin teman-teman banyak yang kurang tahu kan? Saya saja Iya. sebelum apa namanya podcast ini juga tahu noken itu apa. Mm-mm. Baru Iya. research tadi. Bukan budaya di daerah kita aja juga belum Semuanya tahu, tahu, apalagi belum daerah semuanya. lain. Iya, belum semuanya tahu soal budaya-budaya di Indonesia. Kadang juga tahu bendanya, nggak tahu namanya nggak tahu bendanya gitu. Jadi kita harus lebih searching biar kita jadi tertarik gitu. Iya. Mungkin ada pesan bagi mereka yang kayak masih nganggap budaya lokal atau kuno atau kurang menarik. Biar mereka jadi ada daya tariknya. Mungkin pemerintah bisa ngelakuin kayak pameran gitu ya, pameran Iya, untuk iya, semua bisa. budaya. Kayak festival tadi juga itu kan cuma di Jawa Timur. Mungkin bisa untuk menurut aku sendiri mungkin pemerintah bisa ngadain program untuk rata ya semua daerah itu tiap tahunnya ada program untuk menampilkan semua budaya di Indonesia ini. Jadi kan terus ditampilkannya nggak cuma kayak yaudah kayak pameran gitu aja tapi dengan mungkin dengan atraksi pokoknya lebih seru Biar yang menarik bikin sih. daya tarik, iya. Oke. Soalnya kan juga Gen Z itu suka video, suka yang bikin Bikin konten. viral-viral, iya. Tapi juga kan kadang itu sudah ada namanya pameran di setiap
daerah pastinya ada. Kayak kita itu tiap tahun kayaknya pernah ya ke pameran. Iya itu kayak apa itu Iya, kan? Heeh. Itu juga sebenarnya kalau teman-teman itu ada kemauan itu kita bisa kok untuk melestarikan Cuman kebudayaan. memang kurang dipromosikan aja. Iya, ya, kurang ya, banyak yang ke tahu. mengemasnya juga kurang menarik mungkin ya. Iya. Yes, betul banget. Kebudayaan bukan hanya bagian dari masa lalu, tapi juga merupakan fondasi untuk membangun masa depan. Semakin kita menghargai dan mengembangkan budaya lokal, maka semakin kuat pada identitas kita sebagai bangsa di kancah besar. Diskusinya seru banget ya ternyata. Iya. Banyak banget yang bisa dibahas. Sangat inspiratif juga. Iya. Jadi Jadi kami pribadi juga merasa bahwa mencintai kebudayaan sendiri itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga sebuah kebanggaan. Kalau kita nggak bangga, siapa lagi? iya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikannya. Atau menghargainya. Iya. Oke. Seru banget ya. Iya. Tadi udah seru banget. Tapi Tapi kayak kurang nggak sih? Apa bahas apa lagi ya enaknya? mungkin di next episode bisa Iya. kita lanjutin nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kalau teman-teman mau request bahas apa bisa Dan komen. kita lagi di Bisa komen di bawah. Semoga Iya. obrolan kita hari ini menginspirasi dan semoga obrolan kita hari ini menginspirasi banyak pendengar di Iya. Indonesia, terutamanya Gen Z ya. Gen Z dan anak-anak muda yang sekarang Di Trenggalek, di luar Trenggalek. Iya. Oke. Buat teman-teman pendengar, mari kita bersama-sama menjaga dan memajukan kebudayaan Indonesia seperti yang diamanatkan oleh pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum berakhir nih, kita ada slogan nih dari kelompok kita. Iya. Apa itu? Apa Jingga? Oke, mungkin Jika bisa mulai. Mungkin kita bisa bareng-bareng ya. Iya. Nanti slogannya, nanti pendengar juga mungkin bisa ikut bareng-bareng di rumah. Iya, mungkin nanti ditulis dulu. Mungkin Bu Kira nanti juga Iya, Bu Mira juga bisa gitu. Jadi mungkin yang sudah kita pikirkan tadi slogannya get the vibes, feel the culture. Iya. Dan bisa kita diperagain dulu dong, Mbak. gimana ya? Gimana nih dia? Get the vibes, feel the culture. Jadi kita tahu suasananya, tahu bisa merasakan kebudayaan-kebudayaannya gitu. Oke? Bisa dimulai? Mungkin Erin bisa koordinasi. Enggak. Oh, Faiz Gen Z, aja. Gen Z. Oke, bareng-bareng ya. Ya. Dengan 3, 2, 1. Get the vibes, feel the culture. See you.